Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan-rekan, sahabat handai tolan, dan seluruh pemirsa di sore hari ini. Haleluya. Tadi pagi saya pikir tidak bisa cepat. Ya, ternyata ya bisa. Dan itu sebabnya sore ini saya mau menyampaikan firman Allah, renungan firman Allah sebagai kekuatan kita dalam hidup ini. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus." Berpusat kepada Yesus. Nah, tema kita adalah berpusat kepada Yesus, karena ada banyak orang pusat kehidupannya bukan Yesus, tapi something, sesuatu, atau seseorang. Misalnya saja istri, ya apa saja dia katakan istrinya, ya saja, biarpun salah, ya. Apa istilahnya itu, suami-suami takut istri. Jadi ya, karena dia berpusat kepada istrinya, apa saja dia taat kepada istrinya. Itu mau kebablasan kalau begitu. Harus saling, kata saling itu perlu. Terkecuali kita kepada Yesus, ya. Nah, yang kedua mungkin kita buat anak kita menjadi pusat kehidupan kita, atau teman-teman kita, atau orang lain, atau keluarga kita. Kita bisa menjadikan mereka menjadi pusat kehidupan kita. Kita hidup untuk mereka, kita bekerja untuk mereka, kita mati untuk mereka. Kita berpikir kita sudah melakukan apa yang baik dan benar. Ternyata wrong, ternyata salah. Dan itu sebabnya dari pembacaan yang kita baca, kita perlu berpikir ulang, apakah Yesus menjadi fokus kehidupan kita atau sentral kehidupan kita. Kita perlu berpikir ulang dalam kehidupan ini, dan kita perlu belajar kepada Daud. Bagaimana dia menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupannya. Kita bisa lihat bagaimana dia berfokus pada Tuhan. Yang pertama ialah bahwa dia suka memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Mazmur itu banyak ditulis oleh Daud. Dia suka mengagungkan Tuhan, dia suka memuliakan Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Waktu dia menjadi gembala sapi, gembala domba, kambing domba, dia tetap memuliakan Allah, tetap mengagungkan Allah. Sekalipun dia menjadi seorang gembala, tetapi dia suka terus menyenangkan hati Allah. Dia suka memuji Tuhan, mengekspresikan rasa kekagumannya kepada Tuhan, rasa cintanya kepada Tuhan, bahwa dia hidup adalah karena Tuhan. Itu sebabnya Daud menjadikan dia menjadi pusat kehidupannya. Tuhan dibuatnya menjadi sentral, Yesus dibuatnya menjadi sentral kehidupannya. Walaupun pada waktu itu belum ada Yesus. Tapi kita tahu pribadi Allah itu adalah Yesus juga. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, di perjanjian baru kita mengenal Yesus, tapi dalam perjanjian lama kita mengenal Allah atau Roh Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, bahwa dia suka memuji Tuhan. Saya katakan 1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, 1000 ucapan terima kasih setiap hari sebagai nazar saya, dan syukur puji Tuhan saya masih bisa menggenapi. Dan saya yakin dan percaya, dan 10 pujian kepada Tuhan, karena saya ingin terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya kenal siapa Tuhan saya kenal Allah yang saya sembah,
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil. Dan Dia dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa Tuhan tetap melihat engkau. Situasi dan kondisi apapun engkau, Tuhan melihat engkau. Jadikan Dia menjadi pusat kehidupan. Bayangkan, siapa yang menyangka bahwa Daud itu akan menjadi raja? Dia ada di padang sebagai pengembala, kakak-kakaknya menjadi militer. Tapi bahwa benarlah Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kita berpusat kepada Tuhan, itu menjadi suatu kehidupan yang sangat indah. Dan kita akan suka memuliakan Allah, suka mengagungkan Allah, suka memuji Tuhan. Karena kita sadar hidup ini karena anugerahnya. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Napas hidup yang Tuhan percayakan kepadamu, jangan pakai untuk menyakiti Dia. Jangan pakai untuk melawan Dia. Jangan pakai untuk menyakiti hati Tuhan. Jangan pakai untuk memberontak kepada Dia. Jangan pakai untuk itu. Tapi pakai untuk memuliakan Allah dan pakai untuk memasukkan nama Tuhan. Lalu kemudian dia dikatakan dari ayat 22 itu bahwa dia berkenan di hadapan Allah. Berkenan itu, ya kalau boleh saya katakan, orang kalau dikenan seseorang, apapun yang dia suka dari orang tersebut mungkin akan diserahkan. Nah, kalau kita berkenan kepada Tuhan, kalau dalam bahasa aslinya kasih karunia dan atau juga menyenangkan, ya. Jadi orang yang menyenangkan, orang yang berkenan. Jadi kalau orang menyenangkan orang tuanya, anaknya menyenangkan orang tuanya, maka akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Apapun, mungkin saja anak itu belum meminta sesuatu, tapi orang tuanya akan mengerti. Makanya Bapak mengatakan kepada kita, kalau anak Bapak yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Bapa yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapa di surga. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Dia, maka saya yakin dan percaya segala sesuatu Tuhan akan urus dalam kehidupan kita. Jadi jangan pikir kalau engkau berkenan di hadapan Allah, engkau akan disingkirkan. Ya, kalau kadang-kala memang terjadi demikian, kamu dikucilkan, kamu tidak dianggap sahabat karena perbedaan iman. Dalam karir juga mungkin demikian. Rekan-rekan sahabat-sahabat saya yang sangat sulit naik kepada posisi jabatan yang seharusnya mereka sudah sampai di situ, tetapi tidak. Kenapa? Faktor religion. Dan itu sebenarnya tidak manusiawi. Itu sebenarnya sangat tidak bertanggung jawab. Dan kalau Tuhan itu tidak seperti itu, tidak menilik karena itu, tapi karena apakah engkau pantas untuk itu? Apakah engkau memang menyenangkan hatiku atau tidak? Dan makanya Allah katakan, aku yang meninggikan, tidak ada seorang pun yang sanggup merendahkan. Itu sebabnya saya katakan, serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dan itu sebabnya kita harus menunjukkan karakter kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya, bahwa kita adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan punya cara untuk melakukan yang terbaik. Selama Mesa Abednego, kita lihat bagaimana Sadrak Mesa Abednego di masa itu raja bukanlah raja yang takut akan Tuhan. Raja itu adalah raja yang bengis, raja yang suka-suka. Tapi dia mampu menaklukkan raja karena mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kalau jalan-jalan kita benar, jalan-jalan kita di dalam ketaatan kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, tetaplah fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada karir Anda, karena kadang-kala orang bisa berfokus pada karir sehingga dia bisa mengabaikan apa saja, bahkan melanggar kebenaran firman Allah, bahkan keluar dari imannya karena hanya untuk mendapat jabatan dari mereka yang
yang merasa lebih tinggi dari mereka, yang mampu mengangkat mereka. Tapi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda damai, sukacita yang daripada Allah yang tidak bisa digantikan dengan harta dunia ini. Jadi kalau kita hiduplah berkenan kepada Allah. Hiduplah menyukakan hati Allah, atau sukalah memuji Tuhan dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa ayat 22 masih melakukan segala kehendakku. Waduh. Jadi melakukan segala kehendakku itu boleh saya singkat dengan kata T-A-A-T. Taat. Memang kata taat ini menjadi sesuatu yang sangat menentukan masa depan kehidupan kita. Kita taat melakukan tanggung jawab kita. Kita taat dalam pekerjaan kita tanpa harus manipulasi dan lain sebagainya. Taat kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Dia ada di padang, tetapi Tuhan tahu orang ini melakukan apa yang Kau kehendaki. Orang ini sungguh-sungguh suka memuliakan aku, suka meninggikan aku, percaya kepadaku. Dan itu membuat hatiku berkenan di hadapan, karena dia berkenan, ia melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan dengan tindakannya, dengan mulutnya. Banyak orang bermuka dua. Di sini dia memuji, tapi di belakang dia menghancurkan, menggunting dalam lipatan, hanya mencari madunya. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kiri. Ya, kalau dia mau mementingkan sesuatu, dia akan ambil madunya. Tapi kalau dia akan mau merebut, dia racun. Haleluya. Ya, janganlah seperti itu ya. Kalau kita berpusat kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita nggak seperti itu. Kita akan takut akan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Kita akan taat bahwa Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Tuhan, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu yang dapat menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Mari kita mau senangkan hati Tuhan, dan hidup ini sementara. Tapi walaupun sementara, ada tujuan yang jelas. Hidup kita bukan tanpa tujuan. Hidup kita ada tujuan yang jelas, yaitu Dia, surga yang mulia. Yesus itu sendiri, di mana Dia bertahta, di mana Dia berdaulat, yang akan menghakimi semua orang. Mari kita taat dalam hal-hal yang kecil, setia pada hal-hal yang kecil, setia pada perkara-perkara yang besar. Maka Tuhan akan terus menolong kita untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi kalau kita berpusat kepada Allah, Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, kita akan suka memuji Tuhan. Yang kedua, kita berkenan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Makanya ya, pemazmur berkata, lakukanlah yang baik kepadaku ya Tuhan, supaya aku akan hidup dan aku akan taat terhadap firman-Mu. Dia juga berkata, bukalah mataku supaya aku melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu. Jadi mata kita ini perlu dibuka untuk melihat keajaiban-keajaiban firman Allah, supaya kita yakin, supaya kita percaya bahwa ketika kita taat, walaupun kadangkala itu membawa kesusahan bagi kita, ketaatan kita membuat penderitaan kadangkala bagi kita. Karena apa? Kita dikucilkan, kalau kita taat kita diancam mungkin dan lain sebagainya. Saya sudah pernah katakan bahwa ada seorang anggota saya yang dimana dia merasa tidak puas dengan kinerja yang akan dilakukannya. Lalu satu kali saya katakan, di hari Minggu besok kamu pergi ke hadap bosmu. Karena saya bilang, siapa yang memberi kau jabatan? Negara, bukan dia. Dia juga kerja sama negara ini, sekalipun dia atasanmu.
tapi engkau berhak melawan. Kalau dia tetap memaksakan apa yang dia inginkan, laporkan saja. Kenapa takut? Ya, dulu kan tidak seperti yang sekarang, mudah saja melakukan sesuatu tindakan. Kalau sekarang ini siapapun, kalau sudah menjadi viral, apalagi dilakukan dalam kesalahan, waduh, calon-calon dipecat lah itu. Ya, seperti perbuatan itu kepala polisi Kapolsek di Sulawesi itu. Bagaimana hanya untuk melepaskan seseorang lalu minta tubuh anak korban itu yang dipenjara itu seenak-enaknya, menyalahgunakan jabatan, dan ya pada akhirnya dia dipecat. Pecat memberontak lagi, nggak malunya itu. Kenapa? Kok sebagai aparat sudah melakukan yang seperti itu, masih berlaku seperti orang suci? Gunakan jabatan Anda, taatlah. Taat terhadap atasan penting, tapi kalau ketaatan kita harus membuat kita tidak taat kepada Tuhan, itu perlu dipertimbangkan. Anda harus berani bersuara, nyatakan suara kebenaran, nyatakan suara ilahi, nyatakan firman Allah, nyatakan bahwa Anda pengikut Yesus. Kalau Anda menyatakan pengikut Yesus, mohon maaf Pak, saya tidak bisa melakukan ini. Kalau dia kata saya pecat kamu, kalau ingat ya, saya katakan kesalahan yang harus. Kalau dibilang katakan dia tidak mentaati perintah apa? Kau kan disuruh untuk melakukan yang jahat. Misalnya saja begitu. Dikarenakan menggelapkan kalau bagian keuangan. Jangan mau. Dia sudah cukup dijamin oleh negara ini. Jadi berani bersikap, berani bertindak, dan Anda akan menikmati. Kalau orang berpusat kepada Allah, jadi di seluruh kan kaitkan itu dengan firman Allah. Apapun itu, dia akan libatkan Allah di dalamnya. Mau merugikan dia atau tidak merugikan dia, dia akan buat semua menjadi sesuai dengan Allah. Karena dia tahu hidupnya adalah milik Allah. Jadi kalau hidup kita milik Allah, mari kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Setelah berfokus pada Tuhan, sehingga kita bisa bekerja, bisa berbisnis, bisa melakukan apa saja selama itu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau itu segala sesuatu yang tidak berkenan, mulai menyimpang, berbaliklah, datang kembali kepada Tuhan. Kalau saya mau katakan bagaimana Samuel yang diperintahkan oleh Raja Daud yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menghanguskan Amalek tanpa mengambil apa-apapun, tanpa mencara apapun, semua harus dimusnahkan, tetapi raja dan rakyat tidak melakukannya, dan pada akhirnya dia dipotong. Samuel ayat pasal 15, ya, Anda bisa melihat kisah itu, bahwa Saul katakan kepada Samuel, aku takut kepada manusia, aku takut kepada rakyatku. Saya mau katakan kepada kita bahwa yang perlu kita takuti adalah Allah semata. Kalau kita apalagi sampai menyimpang dari perintah Allah, maka kita perlu bersikap. Tetap engkau disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh manusia. Kalau engkau terpaksa memilih, pilihlah untuk tetap disenangi oleh Tuhan. Sebab mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu diam. Dia akan melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang berpusat kepada Tuhan atau yang menjadikan Tuhan menjadi pusat kehidupannya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau berkati kami semuanya, Engkau tolong kami supaya kami semua boleh berpusat pada Tuhan, menjadikan Engkau menjadi pusat kehidupan kami, di mana kami bergerak, di mana kami hidup, di mana kami bernapas, di mana kami melakukan yang terbaik, hanyalah untuk membesarkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena sudah Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, termasuk napas hidup ini. Engkau berikan kami
bisa melakukan segala aktivitas kami itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati firman-Mu. Dan kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhan berkati. Orang-orang yang teraniaya juga Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong supaya mereka tetap fokus pada Tuhan. Siapapun kami, biarkan kami fokus pada Tuhan ketika kami meminta pertolongan. Biarkan kami hidup seperti Raja Daud yang suka memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengekspresikan rasa cinta kekagumannya kepada Tuhan, dan hidup menyenangkan hati Tuhan atau berkenan kepada Tuhan, lalu hidup melakukan perintah atau dengan kata lain dengan ketaatan yang penuh kepada Allah, karena dia tahu semua kehidupannya ini berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya dia menjadikan Tuhan menjadi poros kehidupannya. Dia memang pernah gagal, dia memang pernah melakukan kejahatan, dia memang pernah berdosa, tetapi kita melihat di perjanjian baru ini dalam Kisah Rasul bahwa dia adalah orang yang sesuai dengan hati Allah. Sebab apa? Dia melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Ketika dia berdosa, dia minta ampun. Dia melakukan kejahatan, dia minta ampun. Dan Tuhan akhirnya dan bagi dia, dan kemudian Tuhan melihat seluruh rangkaian kehidupan dari Raja Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan pada masanya. Biarlah kita tetap mau berkenan pada masa kita yang hidup ini, di konteks sekarang ini kita berikhtiar dalam hidup kita, tapi jangan dengan ikhtiar dengan kekuatan sendiri, kau tidak akan pernah bisa. Tapi kalau engkau berikhtiar mohon kepada Tuhan, mohon bantuan dari Roh Kudus firman Allah Yesus, maka engkau akan bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan memberkati presiden kami, diberikan hikmat akan budi dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga kesejahteraan, keadilan, dan kebenaranlah yang akan menjadi bagian bangsa ini. Kesejahteraan, kemakmuran menjadi bagian bangsa ini. Terima kasih. Dan mereka semuanya, para aparat, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, semuanya, aparat, semuanya diberkati. Gereja Tuhan diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dan mereka-mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan memberkati mereka. Yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan datang kepada mereka, baik yang COVID, baik yang apa saja sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada kuasa Yesus, kepada kuasa Roh Kudus. Karena itulah kami sungguh bangga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan dan menjadikan Engkau pusat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan mereka-mereka yang mau menerima Yesus, jadikan Tuhan menjadi pusat kehidupanmu. Tuhan akan membela engkau, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, dan kehidupan kekal akan menjadi bagian hidupmu. Dan mari kita berdoa, karena Tuhan sudah berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi percaya bahwa Tuhan menolong engkau. Nah, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, kejahatanku, dan ampunlah segala dosa dan kejahatan yang pernah lakukan di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dan sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Dan juga Tuhan, biarkanlah kasih-Mu tetap melimpah dalam hidup ini, dan menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hatiku selama-lamanya. Dan juga Tuhan Yesus, aku percaya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara kerajaan surga. Terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang mau mengalami terobosan dalam Yesus, menjadi lahir baru dalam Yesus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang, sehingga tetap bisa memuliakan Allah. Kalau engkau orangnya, mari tepuk tangan ya Tuhan, engkau hadir kepada mereka sama seperti engkau hadir kepada Saulus untuk mengubah hidupnya dan menjadikan mereka ciptaan baru. Kami bermohon kepadamu, jadikan mereka ciptaan baru, karena kami tahu apa arti menjadi ciptaan baru. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa buat generasi ini, generasi pengganti kepemimpinan masa kini. Kami berdoa agar mereka, khususnya orang-orang muda, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, biarkan orang-orang mudanya memiliki takut akan Tuhan, sehingga apabila mereka berada di posisi yang strategis, baik sebagai kepala daerah, pemimpin camat, lurah, RT, RW, semuanya mereka melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, membawa kemajuan di mana mereka ada. Sama seperti Sadrak, Mesyak, Abednego yang bekerja dalam bidang pemerintahan, bidang bisnis, sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub, Ayub yang begitu luar biasa, yang memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya dan memberikan penghidupan bagi banyak orang bagi di sekitar. Karena
mereka melakukan sesuai dengan cara Tuhan. Terima kasih. Dan juga orang-orang yang bergerak dalam bidang spiritual, bukan orang yang melakukan hanya bisa berkata-kata tetapi tidak bisa melakukan. Di firman Allah berkata beristri satu tapi beristri dua. Firman Allah berkata tidak boleh cerai, tapi cerai hanya untuk memuaskan kekerasan hati, hawa nafsu mereka dan menuruti kedegilan hati mereka. Dan ada banyak hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan untuk bertentangan dengan Tuhan semua. Seharusnya kami taat, karena kami tahu kami juga manusia yang berdosa. Tapi kalau kami datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, semua pemulihan akan datang kepada kami semua, dan Tuhan akan melawan. Itu sebabnya kami tidak perlu berlawanan dengan Allah. Kami hanya turut melakukan firman Allah. Kami tidak mau seperti Saul yang akan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Terima kasih, bukan hanya bagi dia, bagi rakyatnya juga, bagi keluarganya juga. Karena itu Tuhan Bapa di surga, ketaatan firman Allah telah menjamin kalau orang yang taat bahkan ke generasinya juga akan diberkati, sama seperti Daud, bahkan sampai kepada Yesus yang menjadi juru selamatku, juru selamat dunia ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Hingga orang-orang muda melakukan apa yang baik dan benar dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kalau kita mau tidur, jangan lupa membaca firman Allah dan hiduplah tetap berpusat pada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi sentral kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nikmati kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang menyimpan, melakukan firman Allah dalam hidup iman, timbul dari pendengaran firman Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Tadi saya mengatakan kepada kita bahwa pelayanan Roh Kudus itu soal pikiran, soal hati. Itu sebabnya Tuhan mau menjaga pikiran kita, memberikan kita damai sejahtera supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Dan juga saya mau katakan bagi kita, Allah akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Maka engkau akan melihat kuasa Allah berkarya dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada Anda semua, mari kita menangis dengan orang yang menangis, bersukacita dengan orang yang bersuka. Dan semua, dan doa dan harapan saya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Itulah doa saya kepada kita semuanya, supaya perkara apapun kita dapat tanggulangi tanpa keluar dari firman Allah, karena kita telah berpusat pada Kristus. Tuhan Yesus memberkati, dan Anda yang pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu dan Yesus sangat menyayangimu. Sungguh, serahkan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan datang kepada memulihkan engkau, memulihkan keluarga, ekonomi usahamu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.